Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa cinta kasih Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kita. Untuk itu mengawali segala kehidupan kita melalui renungan harian Toraya, edisi Kamis 11 Juni 2026 dari kitab Bilangan 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hari baru telah Engkau nyatakan, dan mengawali segala rangkaian kegiatan kami akan belajar dari firman-Mu. Berkati kami, agar kami dimampukan untuk memahami dengan baik dan benar. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Bilangan pasal 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak pergi lagi mencari pertanda seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam melayangkan pandangannya dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, Roh Allah menghindapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjaknya katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, yang berbaring namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel, bagi lembah yang membentang luas, bagai kebun di tepi sungai, bagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, bagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya menjadi air yang berlimpah ruah. Rajanya akan lebih mulia daripada Agag, dan kerajaannya akan ditinggikan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, seperti tanduk lembu hutan bagi mereka, mereka akan melahap bangsa-bangsa yang menjadi lawan mereka, dan meremukkan tulang-tulang mereka serta membinasakan mereka dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan berbaring bagai singa jantan dan bagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Amin. Dari ancaman menjadi anugerah. Kada me takuran me balako kamarampasan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, terkadang ancaman datang bukan dalam sebuah bentuk serangan yang terbuka atau berlangsung, melainkan melalui rencana tersembunyi, melalui perkataan negatif, bahkan juga tekanan yang kadang tidak terlihat. Kita mungkin tidak tahu siapa yang berbicara di belakang kita, atau apa yang sedang dirancang terhadap kita. Namun justru di saat-saat seperti itulah iman kita diuji. Apakah kita percaya kepada Tuhan tetap memegang kendali? Situasi seperti ini serupa dengan yang dialami oleh bangsa Israel. Tanpa mereka sadari, ada upaya untuk menjatuhkan mereka melalui kutuk. Namun niat untuk mengutuk Israel melalui Bileam justru berubah menjadi pernyataan berkat. Ancaman yang dirancang manusia itu tidak mampu melampaui kehendak Allah. Ketika Roh Allah menguasai Bileam, yang keluar dari mulutnya bukanlah kutuk, melainkan gambaran tentang keindahan dan kekuatan Israel. Perkemahan mereka disebut indah seperti lembah yang membentang luas dan kebun di tepi sungai. Ini menunjukkan bahwa di tengah ancaman,
Tuhan tetap melihat umatnya dengan kasih, dengan rencana yang baik. Bahkan tanpa disadari bangsa Israel, Tuhan sedang membela mereka, bahkan mengubah situasi yang berbahaya menjadi pernyataan anugerah. Oleh karena itu pada akhirnya kita mungkin tidak selalu tahu rancangan apa yang sedang diarahkan kepada kita. Tetapi ketika dapat kita yakin bahwa Tuhan tahu dan Ia tidak tinggal diam. Seperti Israel yang dibela tanpa mereka sadari, Tuhan pun senantiasa bekerja di balik kehidupan kita. Ancaman tidak pernah lebih besar dari anugerahnya, dan rencana manusia tidak pernah melampaui kedaulatannya. Karena itu, ketika menghadapi tekanan atau ketidakpastian, tetaplah tenang dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah setiap ancaman menjadi sebuah anugerah dan membawa kita berjalan dalam perlindungan serta rencananya yang indah. Oleh karena itu, percayalah, serahkanlah kehidupan kita hanya kepada Tuhan, dan percayalah bahwa dari ancaman, bahkan dari setiap pergumulan yang kita alami, akan dinyatakan anugerah Allah. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami terus percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang akan senantiasa setia menyatakan anugerah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, topang kami, bimbing kami untuk terus mengadu harap hanya kepada Tuhan. Bahkan di hari ini, kami berdoa untuk semua anggota jemaat dalam peran tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan kuatkan, berikan kami hikmat untuk menjalani semua aktivitas peran kami dengan baik, dan nama Tuhan terus dipuji, dimuliakan. Berdoa untuk anggota jemaat yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam pemulihan, Tuhan tolong agar kesembuhan yang nyata dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bahkan juga yang dalam duka cita, Tuhan hiburkan mereka, kuatkan iman mereka, agar mereka terus mengandalkan Tuhan di setiap musim kehidupan mereka. Jaga dan peliharakan kami ya Tuhan, dalam setiap pergumulan masalah kehidupan kami, bahkan juga pelayanan di ibadah, di persekutuan kami. Tuhan juga yang menolong setiap hamba-hamba Tuhan yang telah diutus. Ini kami ya Tuhan, ini doa syukur kami, pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.